Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bersama-sama hari tempat ini untuk kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Selamat datang buat Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di sini ataupun yang mengikuti secara live streaming. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kita awali dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau Tuhan berikan persembahan hidup kami, rasa syukur kami, karena setiap perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, setiap penebusan dosa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami ya Allah. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu kuasa-Mu yang menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa, segala pujian kami, pujian dan syukur kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bersyukur hari ini. Seberapa banyak kita yang hadir, kita mau berikan yang terbaik untuk Allah kita. Amin. Dia akan melawat kita. Dia akan menyatakan perbuatannya yang ajaib lebih lagi tengah-tengah kita. Hey.
bagi kaki kita. Amin. Dan terangi jalan-jalan kita. Mari bersama-sama katakan. Firman terangi jalan, periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala karena dirayu, karena kau bersamaku setia menjaga dunia. Hanya di dalam nama Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu Tuhan, Kebenaran yang telah bebaskan kita. kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah. Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Hey. Setia menjaga. Dalam kuasa mulia, hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam kuasa-Nya Tuhan Kau berikan kami. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan bahwa dalam nama-Mu ada kuasa, dalam nama-Mu ada kesembuhan, di dalam nama-Mu ada mujizat Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam Katakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dia pengharapan kita satu-satunya. hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya jangan percaya. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita sungguh percaya bahwa Allah itu sanggup mengadakan segala perkara bahkan di luar pemikiran kita. Amin. Dia ada di tempat ini dan mari kita teguhkan iman kita biar pujian ini menjadi pernyataan di hadapan Tuhan. Tuhan Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun yang kami hadapi di depan kami Tuhan, kami tidak takut
Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan persembahanmu kepada Tuhan. Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh baik. Oh yes, Sikarama Sikarama. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Bapa yang baik, yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memimpin dan memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau menebus kami Tuhan. Engkau membawa kami ke jalan-jalan yang baik. Kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ke tempat yang luar biasa. Dalam satu kekekalan. Membawa kami ke dalam satu kerajaan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami, telinga kami, pikiran kami. Buat hidup kami menjadi hidup yang selalu bersyukur kepada-Mu. Buat setiap kami Tuhan untuk mengerti Tuhan betapa luar biasanya sebuah ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, ucap syukur hari ini ialah semua anak-anak-Mu di sini boleh menerima anugerah dari berkat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup saya dan juga pasti dalam hidup setiap saudara yang ada. Hari ini kita sama-sama akan belajar hidup yang bersyukur. Bagaimana hidup yang bersyukur. Bagaimana kita bisa hidup terus di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Hidup yang bersyukur itu akan kita lakukan terus-menerus di sepanjang hidup kita. Bukan karena hal yang baik saja. Tapi dalam segala momen dalam hidup kita, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-28, ini adalah salah satu ayat yang memberikan kita alasan kenapa kita mesti mengucap syukur kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-28 dikatakan demikian firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Jadi karena kita ini sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan yang daripada Tuhan. Maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Banyak orang berpikir kenapa kita harus mengucap syukur. Dan ini salah satu jawaban yang paling tepat. Kenapa orang Kristen, kenapa anak Tuhan diminta untuk mengucap syukur dalam segala momen hidupnya atau segala hal yang terjadi dalam hidupnya harus tetap mengucap syukur. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam hidup kita. Kita sudah diajak masuk sama Tuhan, turut serta di dalamnya. Jadi kita tanpa meminta ya, kita nggak pernah minta. Kita nggak pernah minta dan bahkan tidak layak sebetulnya, nggak layak. Nggak ada dari kita ini yang layak. Ya. Kalau orang bilang orang kudus layak. Ya. Mungkin karena domisilinya di Kudus ya. Tapi bukan berarti dia orang kudus gitu ya. Dia hanya domisilinya aja. Jadi kita tanpa meminta dan bahkan tidak layak. Tetapi kita dianugerahkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itulah alasan utama kita untuk terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal atau dalam segala momen hidup kita ini. Jadi kita tidak hanya bersyukur. Ya. Kita tuh nggak hanya bersyukur atau bersyukur atas karena berkat-berkat yang tersedia atau yang Tuhan berikan. Atau segala kemurahan Tuhan. Tapi bahkan dalam segala kondisi yang ada kita masih tetap punya alasan yang utama dalam hidup ini untuk kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita telah dianugerahkan satu kerajaan yang tidak tergoncangkan tanpa ada effort apapun dari kita.
Ada di sini yang menyelamatkan dirinya sendiri? Pasti tidak ada. Semua keselamatan kita dapat karena kemurahan dan kebaikan dan anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa berada dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan yang Tuhan akan berikan pada akhirnya. Dan inilah yang membedakan. Ya. Ini juga satu konsep yang membedakan ucapan syukur secara dunia dengan ucapan syukur secara firman Tuhan. Ya. Kalau orang dunia, dia mengucap syukur karena hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidupnya. Naik gaji dia bersyukur, dapat pekerjaan dia bersyukur, dapat proyek dia bersyukur, dia sembuh dia bersyukur. Atau bagaimana kalau sebaliknya? Tapi 1 Tesalonika 5 ayat 18 ngajar kita gini, suruh kita mengucap syukur dalam segala hal di setiap momen hidup ini. Nah itu saya kembalikan. Karena kita telah menerima kerajaan yang kekal, bukan hanya bersyukur karena apa yang dunia berikan. Kalau kita bersyukur hanya karena apa yang dunia berikan, itu sifatnya sementara, itu sifatnya fana. Kamu akan kecewa pada akhirnya, kamu akan melupakan kebaikan-kebaikan itu. Hari ini kita dapat sesuatu, promosi, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kita bersyukur. Coba lewatin 6 bulan kemudian. Setelah 6 bulan kemudian, itu tidak lagi bernilai atau senilai seperti pada saat awal kita menerimanya. Kita pasti mulai akan punya tuntutan-tuntutan lain yang akhirnya kita mulai mengeluh. Saya hari ini mau ajarkan, kenapa kita mesti banyak mengucap syukur. Karena pada saat kita banyak mengucap syukur, segala kemurahan Tuhan itu dibukakan. Pada saat kita banyak mengucap syukur, otomatis kita menekan segala keluh kesah dan sungut-sungut kita dalam hidup ini. Orang yang mengucap syukur, pasti hidupnya lebih gembira. Pasti hidupnya lebih bahagia. Pasti hidupnya lebih senang. Daripada setiap hari kita menggerutu dan menggerutu dan menggerutu. Kita bersyukur karena apa? Bukan bersyukur karena hanya apa yang dunia berikan bagi kita. Karena dalam bersyukur kita mempercayai. Ya, saat kita bersyukur itu berarti kita mempercayai bahwa Tuhan itu berotoritas, mengontrol dan terlibat dalam semua keadaan hidup kita. Untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kita yang mengucap syukur. Kita belajar untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dengan mengucap syukur itu berarti kita meninggikan Tuhan setinggi-tingginya dalam hidup kita. Karena kita tahu who cares. Siapa yang care sama kita, siapa yang memelihara kita, siapa yang menjaga dan menaungi kita. Makanya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita meninggikan, kita menempatkan Tuhan di tempat yang paling tertinggi. Kalau kita baca tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 18, dia punya judul itu nasihat-nasihat. Jadi dia punya judul itu memberikan kita, setiap kita itu nasihat demi nasihat. Dan satu nasihat yang singkat mengatakan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti mengucap syukur itu adalah karena juga itu adalah kehendak Tuhan. Itu keinginan Tuhan, itu kemauan Tuhan. Yang Tuhan ingin kita lakukan. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan kehendak kita. Bukan kehendak mungkin si penulisnya, bukan. Tapi itu kehendak Tuhan. Supaya apa? Karena Tuhan tahu dengan mengucap syukur, hal-hal yang baik adanya, itu akan terus ada di sepanjang hidup kita. Mengucap syukur dalam segala hal itu berarti kita harus mengucap syukur, baik dalam keadaan senang maupun susah. Wah sulit Pak. Kalau senang juga semua orang bisa mengucap syukur. Kalau susah gimana kita mau mengucap syukur akan kesusahan kita. Atau kita sakit gak sembuh-sembuh, kita mau mengucap syukur atas segala sakit penyakit kita. Bukan itu yang dimaksud. Kamu gak bersyukur atas sakit penyakitmu. Tapi kamu bersyukur karena pada saat kamu sakit, kamu tetap sudah punya Tuhan yang luar biasa, yang terus ada dan menolong kita. Dan saat kamu sakit pun, saat kamu sedih pun, saat kamu susah pun, Tuhan tidak pernah mencabut itu yang namanya kerajaan kekal yang sudah diberikan kepadamu. Habis itu sakit, terusnya meninggoy. Paulus bilang juga begini,
Ya, mati itu nggak ada masalah buat Paulus. Dia malah cepat-cepat ketemu Bapa. Ini bukan mati karena frustasi ya. Ya, jangan dikropin, oh karena dia frustasi mau cepat-cepat mati, bukan. Kita bersyukur karena kita sudah punya jaminan yang kekal. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Sehingga saat kita mati pun, kita sudah punya kepastian. Anak-anak Tuhan, kemana? Ya pulang ke rumah Bapa, nggak kemana-mana. Bahkan di sana pun Tuhan sudah siapin rumah buat tiap masing-masing kita. Ada kerajaan yang kekal yang Tuhan janjikan dan tidak mungkin dipatahkan oleh dunia. Mengucap syukur dalam segala hal berarti kita mengucap syukur. Tadi dikatakan dalam keadaan senang maupun susah. Kalau ada pertanyaan, kan ada pertanyaan begini, mengapa harus seperti itu? Ya, karena inilah yang dikehendaki Tuhan tadi dikatakan. Tuhan suruh kita mengucap syukur. Dan itu pasti semuanya baik. Kenapa semuanya baik? Firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, dia katakan apa? Dia mengetahui segala rancangan-rancangan yang ada pada kita. Dan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi yang Tuhan tahu, Tuhan berikan dan Tuhan janjikan bagi anak-anaknya adalah satu rancangan yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Makanya kita wajib mengucap syukur. Karena kita tahu rancangan Tuhan itu begitu baik dan luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita percaya, itulah segala hal yang baik yang Tuhan sediakan. Sebab memang Tuhan itu sangat baik. Sampai kapanpun Tuhan tidak pernah berubah menjadi tidak baik. Sampai kapanpun Tuhan itu selalu baik adanya. Mazmur 107 katakan begini ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti nggak cuma 3 bulan, nggak cuma 6 bulan, nggak cuma setahun, atau nggak sepanjang umur kita, sampai 70, 80 tahun, tidak. Tapi selama-lamanya. Betul-betul selama-lamanya. Dan tidak terkondisikan. Kamu nyebelin, kamu ngeselin, kamu ngekiin. Tuhan tetap baik. Itu yang Mazmur katakan. Itu firman Tuhan katakan. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Dia tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama di sini diartikan. Dia tetap komitmen. Dia tetap baik adanya. Dia tetap mengasihimu dengan segalanya. Itu yang Tuhan lakukan. Dan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena Allah itu turut bekerja. Dia melakukan bagiannya. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi dia. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Kita harus bersyukur. Karena dia masih dan terus turut bekerja dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena orang terus nanya, terus saya kok ada masalah Pak? Terus saya masalah yang ada tuh bagaimana? Tetap ada masalah. Hidup ini gak akan lepas dari masalah. Tapi kita mesti tahu, kadang-kadang Tuhan pakai masalah itu untuk membuat kita menjadi jauh lebih baik. Untuk membuat kita menjadi jauh lebih luar biasa. Masalah yang terjadi bukan tanda Allah itu meninggalkan kita. Tetapi dia sedang menyediakan kemenangan untuk kita pada waktunya Tuhan. Ya. Kalau kita dengar di satu firman Tuhan, 1 Korintus 10:10. 1 Korintus 10:10 katakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu
ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Setiap damai sejahtera yang dihasilkan itu adalah dari setiap pergumulan, seharusnya menuntun kita untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa di sini yang gak pernah dididik sama Tuhan? Siapa di sini yang gak pernah ngalamin pergumulan? Siapa di sini yang gak pernah ngalamin problem atau kesulitan dalam hidupnya? Saya yakin kita semua pasti pernah. Dan pasti merasakan, mungkin itu kecil, mungkin itu besar, mungkin itu sedang. Tapi lihat akhirnya, di situ selalu ada tujuan baiknya Tuhan. Untuk mau mengajar kita menjadi satu pribadi yang lebih baik. Satu hari, Tuhan izinkan apa yang orang tua saya miliki semuanya habis hilang. Ya, dari punya menjadi betul-betul tidak punya. Saat itu papa saya keluar dari sebuah rumah mewah besar. Ya, cuma naik mobil dia satu sama bawa baju sekoper. Awalnya kita akan, saya bertanya-tanya. Kalau memang Tuhan yang begitu luar biasa, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya hari ini saya bisa berdiri di sini mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari itu nggak terjadi, saya yakin saya nggak mungkin ada di kota ini atau saya melayani Tuhan. Saya nggak yakin itu. Karena semuanya tercukupi. Saya nggak pernah kenal Tuhan. Saya cuma tahu Tuhan. Tahu pun karena nemenin mama saya ke gereja. Nemenin orang tua ke gereja. Dan itu pasti satu hal rencana Tuhan. Untuk menghabiskan semua yang ada di dunia ini. Untuk apa? Supaya dia mau anak-anaknya berhasil. Sebab mama saya berdoa. Dia mau anaknya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia mau anaknya melayani Tuhan. Doa ibunya dikabulin. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Luar biasa gak enak maksudnya. Kalau luar biasa enak gak apa-apa gitu kan. Ya, kamu kalau punya 1 juta dimultiplikasi sama Tuhan jadi 10 juta pasti soraknya haleluya dong. Gak ada yang haleluya, semua pasti haleluya. Haleluya Tuhan. Tapi kalau kamu jadi punya 1 miliar atau 10 miliar, kemudian Tuhan tarik semua, tinggalin cuma 0,3 atau 1000 perak, apa kamu masih bisa haleluya? Gak bisa, saya gak haleluya. Saya bersungut-sungut sama Tuhan. Saya komplain sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Tapi ada saatnya saya sadar, bahwa ternyata apa yang Tuhan izinkan terjadi itu, membuat kita menjadi lebih dekat sama Tuhan. Membuat kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya gak pernah menghargai sekolah. Gak pernah, karena saya pikir saya punya uang. Ngapain sekolah repot-repot? Alah. Ada masalah apapun, saya pikir semua uang bisa menyelesaikan. Ya, di Singapura saya ditangkap polisi. Di fine, mau dimasukin ke freezing cold room. Itu namanya sebuah ruangan dingin. Gara-gara bikin satu masalah chaos di sebuah food center di daerah Katai. Dimasukin. Pusing? Enggak. Dendanya berapa? Saya tanya. Saat itu Singapura dolar masih 600 perak, 500 perak. Dendanya 5.000 dolar. Waduh, itu kalau orang suruh bayar 5.000 dolar itu dengkulnya gemeter lemes. Itu gaji berapa bulan kalau mereka loh. Dia nggak takut, bayar aja. Udah, yang penting keluar. Yang penting bisa walk away. Seperti itu. Betul-betul nggak menghargai. Tapi Tuhan izinkan semuanya berantakan. Satu jangan izinkan semuanya berantakan. Baru kita tahu rasanya menghargai segala apa yang ada di depan kita. Baru kita sekolah sungguh-sungguh. Baru kita belajar sungguh-sungguh. Baru kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Respon dari hidup kita. Baru itu berjalan. Ngucap syukur pada saat itu? Enggak. Ngucap syukurnya belakangan. Setelah sekarang nih tua. Setelah tahu. Oh begitu toh rencana Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal dan segala kondisi yang ada dalam hidup ini. Dan kita bisa menemukan ada banyak pribadi yang bersyukur. Ya. Ucapan syukur menunjukkan karakter pribadi kita yang sesungguhnya. Kita mau tahu hari ini karakter kita kayak apa? Kita ini siapa? Anak Tuhan gak sungguh-sungguh? Apa anak Tuhan jadi-jadian? Atau anak Tuhan KW1, KW2? Belinya di Tanah Abang. Atau Mangga 2.
Ya, ada tas ori, ada juga tas KW, ada sepatu ori, ada juga sepatu KW. Ya enggak? Nah, kita yang mana? Kita lihat di sini, pribadi yang bersyukur. Ucapan syukur menunjukkan karakter pribadi kita yang sesungguhnya. Hari ini nanti semua pulang akan mulai belajar untuk mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Karena malu dengan karakter ini. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang pertama, tahu menghargai Tuhan. Orang yang gak mengucap syukur itu gak tahu dia menghargai Tuhan. Orang yang mengucap syukur itu adalah dia orang yang tahu betul untuk menghargai Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal itu berarti kita menghargai Tuhan di tempat yang paling tertinggi tadi saya katakan. Mengucap syukur dalam segala hal itu berarti kita percaya bahwa segala apa yang pun yang Tuhan berikan, lakukan, izinkan itu adalah paling terbaik bagi kita. Nggak ada yang tidak baik atau kurang baik atau sedikit kurang tepat, nggak ada. Tapi semuanya pasti tepat adanya. Kalau Tuhan suruh lu belok kanan, walaupun itu jalannya becek, kotor, sempit, belok ke situ. Kadang-kadang kita nggak mau Tuhan. Kiri lebih enak. Kok kiri lebih enak? Kan saya lihat Tuhan, Tuhan kasih saya mata untuk saya bisa melihat. Tuhan kasih saya pikiran untuk saya bisa memikir. Saya lihat ke kiri, lebih enak Tuhan. Katanya bagi pandangan kita seperti itu. Tapi Anda mesti ingat satu hal. Apa yang Tuhan tunjukkan itu pasti yang terbaik. Gak ada jalan menuju surga istinya pesta pora. Gak ada. Oh nanti Tuhan pada akhirnya saya akan bertobat. Kalau keburu. Kalau nggak keburu gimana? Teman saya lagi enak-enak minum-minum di Lido. Saya juga nggak tahu dia bakal mati. Ternyata dia minum, dia campur ini. Ada dia campur, ada minuman ini dia campur. Mulutnya berbusa. Hari itu juga dia selesai. Saya nggak berani bilang dia pulang ke rumah Bapak. Karena saya nggak tahu dia kemana. Nggak ada kesempatan. Mengucap syukur dalam segala hal itu berarti kita percaya bahwa segala apa yang Tuhan berikan, lakukan, izinkan, itu adalah yang paling terbaik buat kita. Makanya tadi 1 Tesalonika 15 katakan seperti itu. Itu yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan sendiri bilang, kalau mengucap syukur dalam segala hal adalah dalam satu kehendak Tuhan. Yang berikutnya, pribadi yang bersyukur itu seperti apa? Kita koreksi diri kita. Tahu berterima kasih sama Tuhan. Ya, coba kamu bayangin, kalau kamu punya anak buah, kamu punya teman, kamu punya saudara, kamu punya adik, kamu punya anak, itu tahu berterima kasih. Ya, kalau bahasa Jermannya, uhau katanya. Anak yang baik. Uhau. Tahu berterima kasih. Tahu gitu. Oh iya terima kasih ya. Senang gak? Senang gak? Senang apa senang? Senang apa enggak? Pasti senang. Saya kalau punya anak buah tahu berterima kasih. Tiap 3 bulan saya naikin gajinya. Karena dia tahu berterima kasih. Tapi kalau dia bersungut-sungut, dia gak tahu berterima kasih. Saya gak naik-naikin. Biarin aja dia tahu. Sampai kapan? Sampai dia berterima kasih, baru saya naikin. Gitu ya? Enggak, itu intermezzo aja. Tuhan tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita bisa mengekspresikan terima kasih kita atas segala kemurahan, kebaikan, dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Dengan apa kita akan membalas? Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu Tuhan? Enggak bisa dengan apa-apa. Kamu mau bayar Tuhan pakai apa? Apapun juga nggak bisa. Segala persembahanmu. Berarti enggak. Kamu kasih seluruh isi dunia ini kepada Tuhan pun. Itu bunyinya bukan milikmu. Tapi milik Tuhan. Jadi hari ini kalau kita buka dompet. Saya ambil persembahan. Aduh ambil yang paling besar nih buat Tuhan. Saya mau serahkan persembahan yang terbaik. Kuras semua isi dompet. Mewakili? Enggak. Kenapa? Karena kamu bisa memberi pun, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Tahu gak orang bisa bayar perpuluhan aja? Itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan.
Bukan karena kita yang bisa. Oh 10 juta bayar cetiau, enteng. Nah, dapat cetiau bayar cepeceng, enteng. Coba dapat CPM, bayar 10M. Mau nyetornya diredek kakinya. Meriksa rekeningnya aja 10 kali. Berdoa dulu alasannya. Berdoanya 3 bulan. Kirim gak nih? Ya gak? Kirim gak nih? Kirim gak nih? Ya gak? Mau ejek kirim sennya itu gak jadi-jadi. Coba. Semua harus dilatih dari yang kecil. Semua harus dilatih yang kecil. Saat gaji kamu 700 ya bayar per bulan 70.000. Saat gaji kamu 3 juta bayar per bulan 300.000. Kalau kamu latih sedemikian rupa, saat kamu good income-nya 10 miliar, kamu akan berat. Nggak akan pernah berat kasih Tuhan 1M. Karena kamu latih itu. Mengucap syukur juga seperti itu. Kamu harus latih itu sedemikian rupa. Tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat ke-28 katakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi saya katakan. Ya, kita tuh udah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sama Tuhan. Ya, biasanya orang kalau katakan takut akan Tuhan itu dikompare-kan kepada hormat kepada Tuhan. Tapi hari ini Ibrani menjelaskan lebih detail kepadanya dengan hormat, dengan respect. Dan juga punya takut akan Tuhan. Takut, benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan lihat loh kita ngapain, kita buat apa. Kita ngapain aja Tuhan tahu. Jangan pikir. Ya, kalau kita buka medsos lagi ibadah. Instagram, Facebook, kita buka WA dan sebagainya. Kita buka Google dan sebagainya. Yang tahu siapa? Pertama diri kita pasti. Kedua belakang kita. Ketiga sebelah kita. Dan keempat yang paling bahaya. Tuhan tahu. Kamu lagi buka medsos. Dan yang lebih serem lagi adalah. Iblis juga tahu kamu lagi buka medsos ya. Itu yang bahaya. Ibrani kasih kita alasan kenapa kita harus berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang berikutnya. Tuhan tahu menyenangkan hati Tuhan. Pribadi yang bersyukur itu sebetulnya dia tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Seperti tadi saya katakan. Kalau orang berterima kasih sama kita, anak kita tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur, tahu baik sama kita. Ya enggak? Memang kita enggak minta balas budi. Kita besarin anak-anak kita itu karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya enggak? Terus dia orang berbuat baik aja sama kita. Senang enggak? Apa enggak senang di sini? Maunya anaknya semua jahat sama kita? Hah? Maunya anaknya punya tanduk yang tinggi untuk menanduk kita begitu? Atau gimana? Ada yang mau begitu? Nanti kalau ada yang mau begitu, selesai ibadah ini, saya doakan secara khusus. Ya, di lantai 3 tapi, jangan di bawah. Karena di bawah rame, di lantai 3. Supaya nanti kalian terkaget-kaget untuk mendengar doanya. Gitu ya. Nggak akan. Kita semua tahu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti senang. Ucapan syukur itu seperti dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Bangsa Israel mereka bersungut-sungut dan menyakiti hati Tuhan. Lihat bagaimana hasilnya. Mereka semua mati berserakan di padang gurun. Mati berserakan di padang gurun itu seperti nggak ada kuburan. Nggak ada yang ngerawat. Tidak ada yang masuk dalam tanah perjanjian. Bisa bayangin nggak yang masuk cuma 2 orang. Dari segitu banyak yang keluar dari Mesir, gini. Repot lu, mimpin orang segitu banyak. Nyebrangin Laut Merah, kasih tiang awan, tiang api, kasih mana setiap hari. Hah? Kasih burung puyuh, kasih minum. Pelihara mereka sedemikian rupa. Kasutnya gak pernah rusak, bajunya gak pernah rusak. Jalan terus di gurun. Gak ada yang masuk. Cuman 2. Kenapa? Gak tahu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kurang ajar. Bersungut-sungut. Dikasih roti surga ribut, dikasih daging ribut, dikasih air ribut, dikasih apapun ribut. Ngeluh melulu kerjanya. Nah ini dia. Makanya kita harus tahu menyenangkan hati Tuhan. Anda mau hidup luar biasa? Tahu menyenangkan hati Tuhan. Tahu bagaimana membuat Tuhan itu tertawa. Kalau lihat kita,
Begitu lihat kita, dia senyum langsung. Aduh, aku bahagianya, senangnya lihat hati kamu. Lihat kamu. Karena dia tahu waktu ketemu kita, mulut kita nggak begini. Tuhan ribet. Dulu saya minta tolong, nggak ditolong. Saya doa aja nggak dijawab-jawab Tuhan. Enggak. Tapi begitu lihat kita, dia tahu. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kau sungguh luar biasa. Ya. Kolose 3 ayat 17 meneguhkan seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Dan dia kepada Allah dan Bapa kita. Jadi sambil apa? Sambil mengucap syukur, bukannya sambil bersungut-sungut, komplain mulu. Ada di sini yang tahan dekat sama orang yang tiap hari bersungut-sungut, komplain mulu, kurus lu. Kalau mau diet boleh dekat sama dia. Tapi dietnya pasti gak sehat. Karena palanya gede, badannya kurus. Tahu? Ikan cere itu digot, palanya gede, badannya kurus. Cere pakai helm. Kayak begitu. Kenapa? Karena beban pikirannya banyak dekat dia. Ngoceh terus yang bersungut-sungut. Nah, tapi badannya kurus gitu, kemakan. Yang kedua, ucapan syukur itu mampu menghancurkan setiap belenggu yang ada di dunia ini. Ya. Dengan ucapan syukur, mampu menghancurkan setiap belenggu yang ada. Ada belenggu keraguan, ada belenggu ketakutan, ada belenggu kekhawatiran. Juga yang paling bahaya ini belenggu kekecewaan. Aku gak pernah tuh kecewa sama Tuhan, siapa bilang? Saya dulu sering kecewa sama Tuhan. Tuhan, kok saya maunya ini, dikasihnya ini. Saya pikirnya begini, ternyata jadinya begono. Nggak sesuai dengan apa yang saya doakan dan saya bayangkan. Ya rempet aja enggak, bedanya jauh langit dan bumi. Kecewa saya. Dengan ucapan syukur kita akan menerima setiap hal yang kita imani kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan itu juga pasti berjalan seturut dengan kehendaknya. Ya. Jadi kalau ucapan syukur itu sebentar ya, maaf ya. Waduh. Sharon, can you help me? Soalnya saya nggak pakai kacamata dan nggak kelihatan. Ya, sorry. Oke, thank you. Maaf ya. Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ke-6 is all about thanksgiving and prayer. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Paulus mampu mengucap syukur bagi semua jemaat di Filipi, meskipun dirinya sendiri sedang dalam belenggu penjara. Sehingga di sini Paulus menyatakan bahwa kebesaran Tuhan itu tidak terbataskan atau tidak terhambatkan atau tidak terkondisikan oleh apapun. Paulus mampu untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan yang ada. Dia mampu mengucap syukur dalam segala keadaan yang ada. Dalam segala momen yang ada. Dan itu penting sekali. Ucapan syukur mampu menghancurkan setiap belenggu yang ada. Mengucap syukur, dengan mengucap syukur berarti kita sudah menerima. Anda tahu bahwa ada satu iman profetik yang terjadi dalam sebuah ucapan syukur. Mengucap syukur itu berarti kita sudah menerima apa yang Tuhan sediakan buat kita. Dengan mengucap syukur berarti juga kita sudah menyatakan bahwa kita sudah menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Gak cuma asal doang, gak sedang baik, setengah baik. Sedikit baik enggak, tapi yang terbaik dari Tuhan. Kita menyatakan dan yakini dengan iman bahwa kita sudah menerima dari Tuhan segala yang paling terbaik. Ya. Tetapi
Yang berikutnya, tetapi mengapa ada pribadi yang sulit mengucap syukur? Ada pribadi yang sulit mengucap syukur. Kalau di sini gak ada. Di luar sana banyak. Di sini semua baik-baik. Semua suka mengucap syukur. Saya percaya itu. Karena kelihatan wajah-wajahnya semua berseri-seri dan baik pagi ini. Ya. Mengapa ada pribadi yang sulit mengucap syukur? Orang sulit mengucap syukur karena berbagai sebab. Salah satunya adalah yang pertama, tidak mengenal Allah dengan baik. Penting sekali kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Ya. Kita nggak kenal Tuhan, maka kita nggak tahu Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan, kita nggak bisa intim sama Tuhan. Kita nggak bisa intim sama Tuhan karena apa? Karena kita tidak pernah mengetahui pribadi Tuhan secara lebih luar biasa. Sehingga kita tidak memiliki pengertian atau punya pengertian tapi yang salah terhadap Tuhan. Karena kita nggak kenal Tuhan. Tidak merasa atau melupakan atau tidak punya pengalaman baik bersama Tuhan. Kita nggak kenal dia, jadi kita nggak punya pengalaman apa-apa sama Tuhan. Aku nggak punya pengalaman apa-apa sama Tuhan. Mereka tidak yakin bahwa Allah itu selalu menyertai mereka. Ya. Banyak orang Kristen itu percaya Tuhan. Siapa bilang nggak percaya Tuhan? Kamu tanya sama kiri kanan coba. Percaya Tuhan nggak? Tanya. Kamu percaya Tuhan nggak? Colek. Kamu percaya Tuhan nggak? Gitu. Ya, tapi yang suami istri ya. Ya, yang teman-teman cewek-cewek boleh, cowok-cowok boleh ya. Tapi jangan colek yang suami orang, nggak boleh ya. Jangan ya. Tanya, kamu percaya Tuhan nggak? Gitu. Kalau dia sudah bilang, aku percaya Tuhan. Di sini pasti semua jawabnya aku percaya Tuhan, nggak mungkin nggak. Jangan takut. Jadi nggak mungkin ada yang kamu jawab, kamu percaya Tuhan? Enggak gitu, nggak mungkin. Dia nggak mungkin ada di sini kalau dia jawab itu, ya. Jadi nggak usah takut. Percaya Tuhan, tetapi dia nggak percaya akan kasih, kuasa, otoritas dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dia pikir Tuhan ya Tuhan saja. Itu yang jadi masalah. Percaya Tuhan, tetapi tidak percaya akan kasih, kuasa, otoritas, mujizat Tuhan, powernya Tuhan. Dia nggak percaya. Nyatanya Tuhan nggak tolong-tolong aku. Aku berdoa Tuhan udah 20 tahun. Minta mobil Honda Leaf. Atau Honda Excellent. Pantas Tuhan nggak kasih. Jepang aja udah nggak produksi. Update dong kalau minta. Update, ya iyalah. Kamu dari 20 tahun yang lalu doanya Honda Leaf, Honda Excellent. Honda Accord kodok. Nggak dikasih sama Tuhan. Jepang aja udah nggak produksi. Update sekarang. All new CR-V doanya. Ketinggian Pak, rendahin dikit. Ya enggak, HRV. Rendahin lagi dikit, gitu dong. Lah kamu doanya 20 tahun yang lalu masih dipakai sampai sekarang. Akhirnya kamu kecewa. Bukankah firman Tuhan sudah menulis demikian untuk mereka yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Dia. Ya, Yesaya 53 ayat 2-3. Dia tulis begini. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia. Kita pengen aja enggak. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, bagi kita aja dia nggak masuk hitungan. Jadi udah ditulis seperti itu. Ya. Yang kedua, mengapa ada pribadi yang sulit mengucap syukur? Mentalitas yang negatif atau mentalitas yang salah. Ya. Mentalitas ini harus kita doakan untuk diri kita sendiri. Kalau kita punya ini, kita berdoa supaya ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya ini keluar, supaya Roh Kudus yang masuk mengambil alih. Sehingga tidak ada lagi mentalitas negatif ini. Banyak orang yang gagal memakai suatu peristiwa atau segala situasi atau keadaan atau kondisi yang buruk dengan makna yang positif. Kita kalau lihat yang buruk, pasti kita udah negatif dulu. Ya, dulu waktu saya lihat keadaannya orang tua saya begitu, saya udah negatif dulu. Negatifnya saya pikir aduh Tuhan gak berkati, Tuhan gak tolong. Apa Tuhan ada ya? Jangan-jangan Tuhan gak ada kali ya. Kok kita berdoa tiap minggu dan sebagainya. Orang tua saya juga pribadi yang Kristen aktif. Tapi kok begini jadinya? Masa ada Kristen aktif naik menjadi kepala bukan ekor, ini malah turun jadi ekor.
segala peristiwa itu bisa kita lihat dari sisi negatif. Ya. Serakah, tidak pernah merasa puas. Dikasih A maunya B, dikasih B maunya C. Nggak pernah puas. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta lagi, minta 3, terus tambah terus, tidak pernah puas. Serakah. Tidak pernah puas. Minta daging, dikasih daging juga tidak puas seperti bangsa Israel. Bosen, dikasih roti dari surga, bosen makan roti. Begah udah makan roti mulu. Ya. Mereka bosen. Yohanes 4 ayat 13 jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi ini pesan buat orang serakah. Kalau kamu minum air dunia, kamu mengharapkan berkat dunia, kamu mengharapkan hasil dunia, kamu tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Karena air dari Tuhan Yesus yang membuat kamu tidak dahaga lagi. Yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Orang minum air dunia dia akan haus lagi. Kesombongan dan tinggi hati. Mentalitas negatif. Membuat kita jadi pribadi yang sulit mengucap syukur. Orang sombong, orang tinggi hati akan membuka hati dan pikiran dan akal sehat mereka. Orang sombong tidak akan bisa menghargai Tuhan. Orang sombong gak akan dia bisa sungguh-sungguh. Orang sombong dan tinggi hati itu berbicara hanya di mulut saja tentang Tuhan. Dia selalu berpikir dan merasa dia lebih dari Tuhan. Lebih dari segalanya, aku lebih mampu. Ini semua terjadi karena aku. Ini semua berhasil karena aku, bukan karena Tuhan. Orang sombong sulit mengucap syukur. Selalu memandang ke atas. Nongak terus kesandung kamu. Coba aja jalan nongak. Turun tangga nongak. Sehari ini lolos sekali. Besok coba lolos. Coba hari ketiga. Ada sekali kamu pasti gak lolos, gelundung di tangga. Lihat ke atas terus, maksudnya di sini nih. Gak pernah mau lihat ke bawah. Gak pernah mau melihat orang yang lebih kurang dari kita atau kurang dari kita. Mikirin yang di atas terus. Kita gak akan pernah bisa bersyukur. Selalu melihat ke atas, tidak mau sekalipun melihat ke bawah. Ya. Punya pengalaman sakit hati. Punya pengalaman kecewa yang belum diberesin. Itu juga gak akan bisa buat kamu mengucap syukur. Kalau punya sakit hati, kecewa, ya cepat-cepat diberesin. Sakit hati, kecewa, dendam, kepahitan itu nggak kelihatan, nggak tertulis, nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Mukanya bisa senyum, tapi hatinya belum tentu. Ya orang dunia aja bilang gini, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Tapi kalau kamu punya itu, kamu gak akan bisa mengucap syukur. Sakit hati dan kecewa ini bisa dengan Tuhan. Bisa juga dengan manusia. Oh jangan bilang sama Tuhan gak mungkin. Siapa bilang? Lebih banyak orang manusia, apalagi orang Kristen sakit hati sama Tuhan. Daripada sama manusia. Mesti diobatin, mesti diberesin. Minta Roh Kudus untuk pulihkan hati kita. Minta Roh Kudus untuk beresin setiap masalah dalam hati kita. Ya. Yang berikutnya terakhir. Bagaimana manusia bisa mengucap syukur? Nah, gimana kita bisa mengucap syukur? Kan udah panjang lebar nih dari atas. Ada yang hidupnya begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, sekarang bagaimana manusia bisa mengucap syukur? Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal dengan cara kita perlu mengenal Allah dengan baik. Mengenal Allah dengan baik itu kita bisa kenal Tuhan melalui firman Tuhan. Melalui apa yang kita dengar. Sehingga iman kita dikuatkan. Firman Tuhan itu menguatkan iman kita. Firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Kenali Tuhan melalui firman Tuhan. Buat waktu daily Bible-mu. Bikin renunganmu. Masa sih gak ada yang mau kenal Tuhan? Tahu nggak kalau kamu kenal Tuhan itu banyak hal luar biasa loh yang bisa terjadi. Saya iming-iminginnya nggak secara rohani ya, saya iming-iminginnya secara dunia aja. Kamu tahu nggak dia itu Bapa yang punya segala yang ada di dunia ini, di langit dan dimanapun juga. Dan kalau kamu kenal dia, luar biasa nggak? Ya, banyak orang pengen kenal Jokowi. Ya, banyak orang pengen kenal si A, si B, si C. Kenapa? Karena pikirnya kalau kenal mereka, wah luar biasa ya. Foto bareng sama mereka segala, ya enggak? Sampai rela-relain beli batik baru segala.
Kenal Tuhan. Tuhan ini, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Apa yang kita masukkan ke dalam hati kita. Ya, kalau kamu masuk ini firman Tuhan, input selalu akan menentukan output. Ya, dia nggak akan mengkhianati outputnya apa. Kalau inputnya nggak benar, outputnya nggak bakal benar. Lah kalau inputnya enggak, gimana mau outputnya bagus? Nggak bisa kamu nanam biji semangka mau buahnya durian muntong. Nggak bisa. Ngimpi itu namanya. Ya, nanam pisang batu pengen jadinya pisang Ambon. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu doain sedemikian rupa, doain puasa pun tetap dia jadi pisang batu. Input menentukan output. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, akan menentukan juga apa yang kita pikir dan lakukan dan putuskan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita perlu berkomunikasi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bangun keintiman sama Tuhan. Bikin quality time sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, satu kata yang begitu singkat. Cuman tetap berdoa. Dia nggak panjang lebar. Tetap berdoa. Udah itu doa. Komunikasi sama Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Bangun hubungan yang baik. Make a good relation sama Tuhan yang baik. Dan kalau lagi berdoa banyakin ucapan syukur. Jangan ngeluh doang sama Tuhan. Sama minta doang banyak. Ucapan syukurnya 5%, minta 95%. Ngimpi kamu. Banyakin ucapan syukur. Terus saya selalu meminta pimpinan Roh Kudus. Selalu meminta pimpinan Roh Kudus. Tuhan kasih. Waktu Tuhan naik ke surga. Dia tinggalin apa? Roh penolong. Roh kebenaran. Roh Kudus dia tinggalin kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Supaya langkah kita jangan salah. Supaya Roh Kudus bisa menunjukkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Karena roh memang penurut. Tapi hati-hati, dagingmu lemah. Ya, jangan sampai roh yang penurut itu kalah sama si lemah yang kasar. Daging itu lebih dominan. Roh nggak kelihatan, tapi daging kan kelihatan, fisik kelihatan, ya. Roh dicubit nggak berasa sakit. Ada cubitan roh? Nggak ada kan? Belum pernah dengar kan? Atau tamparan roh? Belum pernah dengar kan? Ya. Tapi tamparan daging pasti berasa, ya. Cubitan daging juga pasti berasa. Jadi hati-hati dengan itu semua. Dia suruh kita berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga. Kenapa? Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41b. Roh itu penurut, tapi daging lemah. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari mengucap syukur. Tuhan Yesus sebelum dia membangkitkan Lazarus, di Yohanes 11 ayat 41, dia mengucap syukur dulu kepada Bapaknya. Dan mujizat besar terjadi. Dan banyak hal lagi. Waktu dia memberi makan 5.000 orang, dia juga mengangkat mengenada ke atas. 5 roti dan 2 ikan, dia ucapkan syukur dulu kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Sehingga dia mampu memberi makan 5.000 orang. Cuman mampu doang? Enggak. Sisa 12 bakul. Matematikanya Tuhan terjadi di situ. Multiplikasi, pelipat gandaan, berkat Tuhan dicurahkan di situ. Ada satu reminder, waktunya udah gak lama lagi. Tapi ada satu reminder yang penting sekali saya berikan. Hati-hati ada karakter yang akhirnya bisa berhenti mengucap syukur. Ya. Hati-hati. Ada satu reminder. Ada karakter yang akhirnya bisa berhenti mengucap syukur. Tanpa sadar kita melupakan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup ini. Hati-hati kalau kita sudah mulai mengalahkan Tuhan. Ini berbicara tentang waktu kita. Tentang doa kita. Semua tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ibadah, renungan, firman Tuhan dan sebagainya. Apa itu yang bisa mengalahkan Tuhan? Yang bisa mengalahkan Tuhan itu biasanya apa? Hobi kita, kesenangan dunia, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, bahkan pelayananmu sendiri. Lu sibuk melayani terus kayak Marta, akhirnya kamu lupa hubungan baik kita sama Tuhan. Hati-hati, jangan kaget kalau ada orang-orang yang mengucap syukur hanya di bibirnya saja. Aku bersyukur kepada Tuhan, tapi kelakuannya tidak mengucap syukur. Kelakuan yang mengucap syukur seperti apa sih? Reminder ini penting.
Kelakuan yang mengucap syukur itu, jangan pernah lepaskan pelayananmu. Jangan pernah lepaskan hubungan baikmu sama Tuhan. Jangan pernah mendiskreditkan atau menggugurkan atau membatalkan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan di pundak kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Ingat 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Si 1 talenta udah dapatnya dikit, kurang ajar lagi. Dia bilang kamu Tuhan yang jahat, yang ngambil nggak pada tempatnya dan sebagainya. Dia kubur tuh talenta. Akhirnya diambil, dikasih ke orang yang mengelolanya. Sama seperti orang dunia. Mereka mengucap syukur, tapi mereka tidak melakukan ucapan syukur itu. Di sini nggak ada, di sini semua melakukan ucapan syukur dan juga mengucap syukur. Hal seperti itu. Ingat ya, iblis itu tidak bisa merubah besarnya kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Iblis dari zaman baholanya sono, itu tidak pernah bisa merubah yang namanya kasih dan kemurahan Tuhan terhadap umat manusia, terhadap anak-anaknya, nggak bisa dia rubah. Sedikit pun dia nggak bisa rubah dan dia nggak bisa geser. Itu otoritasnya Tuhan. Dan iblis tahu betul itu. Tapi Anda mesti tahu, tetapi iblis bisa merubah persepsi kita kepada Tuhan. Iblis bisa merubah pandangan kita kepada Tuhan. Coba nggak dia lakukan? Siapa bilang? Dia coba lakukan. Yang pertama malah berhasil sama Hawa. Dia coba rubah persepsi dan pandangannya Hawa sama Tuhan. Lu nggak boleh makan itu. Karena kalau lu makan itu lu akan tahu semuanya. Kamu akan melebihi Tuhan. Persepsi yang dia rubah. Yang kedua dia coba lagi sama Ayub. Dia minta izin kok sama Tuhan. Mau cobain nih si Ayub. Dia taat karena kamu pagerin, kamu jaga, kamu pelihara sedemikian rupa, kamu lindungin. Ayo kasih dia cobaan. Nah, berarti apa? Tapi Ayub untung lolos dia. Merubah persepsi dia terhadap Tuhan. Apapun yang hari ini harus bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan baik. Saya percaya Tuhan yang luar biasa itu yang selalu ada dalam hidup kita. Belajar untuk terus mengucap syukur. Saya dapat satu artikel dari teman saya. Dan ini artikelnya sebenarnya banyak, udah keluar di mana-mana. Tentang 10 orang kusta. Di dalam Lukas 17, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Mereka semua disembuhkan. Tetapi hanya 1 orang yang datang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Lukas 17 ayat 15 sampai 16 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia bersyukur dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang luar biasanya adalah orang itu adalah orang Samaria. Hei, orang itu orang Samaria. Bukan kayak kita loh anak-anak Tuhan. Yang anak-anak Tuhan gak ada yang mengucap syukur. Orang Samaria. Dan lihat bagaimana 1 orang ini menerima mujizat yang luar biasa dari ucapan syukurnya. Ya. Lukas 17 ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya telah menyelamatkannya. Kalau kita baca dalam King James Version-nya, dikatakan begini, and he said unto him, arise, thy way, thy faith, hath made thee whole, katanya. Membuatmu kembali utuh sepenuhnya, sesungguhnya dipulihkan luar biasa. Kamu tahu orang yang sakit kusta? Itu kan meritili. Meritili bahasa Indonesianya apa ya? Coplok ya, meritili ya. Coplok. Coplok. Luka coplok, bisa tumbuh lagi? Nggak bisa. Hidungnya coplok, bisa tumbuh lagi? Nggak bisa. Ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari begini, Lukas 17 ayat 19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, bangunlah dan pergilah karena engkau percaya kepada aku, engkau sembuh. Sembuh di sini diartikan pulih kembali, normal kembali, mendapat kesembuhan yang sempurna, mendapatkan bagian tubuhnya kembali yang coplok tumbuh lagi, keluar seperti tidak pernah punya penyakit kusta sama sekali, sembuh total, sungguh-sungguh sembuh. Tapi yang 9, sembuh nggak? Sembuh. Hanya masalahnya hidung yang hilang nggak balik lagi. Jarinya yang hilang nggak balik lagi. Kakinya yang geroak nggak balik lagi. Kamu mau dapat satu kesembuhan yang sempurna. Kamu mau dapat hal yang luar biasa dari Tuhan.
Hari ini saya berbicara tentang satu hal. Mengucap syukur. Nanti kita bab doa, kita mengucap syukur aja. Berhenti kita minta-minta sama Tuhan. Kemarin saya pelayanan di Magelang. Ada seorang ibu setelah saya khotbah selesai, dia datang ke saya. Papa, saya mau bersaksi. Apa, Bu? Bertahun-tahun saya meminta sama Tuhan. Akhirnya saya berhenti meminta sama Tuhan. Dan saya mulai hanya mengucap syukur. Waktu saya mengucap syukur, saya dapat 3 cucu yang keren-keren. Jadi ceritanya dia pengen anak-anaknya ini dia pengen punya cucu lah. Minta terus nggak dapat. Sekali dia bersyukur Tuhan kasih 3, nggak 1 lagi 3 langsung. Puji nama Tuhan. Sebuah ucapan syukur yang luar biasa. Saya undang pemusik untuk boleh maju ke mimbar. Saya percaya hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, nggak ada orang nggak pernah ngalamin masalah, nggak ada orang di dunia ini yang hidup tidak pernah ada pergumulan. Saya pun hari-hari ini bergumul. Apalagi kalau kita usaha, kita dagang, kita kerja, dan kita masih hidup kan, kita kan butuh makan. Ya, semua itu ada dalam pergumulan. Jangankan untuk urusan pekerjaan, untuk nanti siang dan nanti malam, apa yang kamu mau makan aja kamu bergumul. Betul nggak? Suami istri, anak bapak, anak ibu, betul apa betul? Pasti tanya-tanyaan kan, mau makan apa ntar malam? Jawaban yang paling gampang adalah terserah. Ya nggak? Suaminya waktu dengar terserah, mukanya manyun. Karena bingung, mau jawab balik terserah juga nggak bisa, bener kan? Kasih inovasi, makan mie aja mau, istrinya jawab nggak mau mie, bikin mie. Lah kamu terserah, dikasih mie nggak mau, masalah kan? Kenapa? Karena semua ngalamin. Semua merasakan hal itu terjadi dalam hidup kita. Di mobil berduaan, lagi jalan, lapar nih, mau makan apa? Terserah. Ada makanan terserah? Nggak ada. Kalau ada clue-nya ya, ayam goreng gitu masih mendingan. Udah dikasih clue ayam goreng pun, ayam goreng ini mau. Nggak mau, nggak enak. Aduh, mikir lagi yang lain. Itulah hidup ini. Tapi jangan berhenti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dari situlah sumber segala sukacita yang baik. Hari-hari ini, apa yang kita perlukan sebetulnya? Dunia nggak semakin baik. Dunia nggak semakin mudah. Coba kamu yang ada di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia bisnis. Apa yang kamu rasakan? Semua orang saya wawancarai, mereka merasakan downgrade. Tapi hari ini saya bilang sama Tuhan, saya beda Tuhan. Saya anak Tuhan. Anak Tuhan itu upgrade. Karena kita punya Bapa yang di atas, bukan di bawah. Orang dunia boleh ke bawah. Tapi anak Tuhan akan mengejar Tuhannya di atas. Inilah ucapan syukur yang saya maksudkan. Dia sudah menebus kita, dia sudah menolong kita. Dia sudah memberikan satu kerajaan yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Adakah yang lebih berarti lagi daripada itu semua? Kamu punya sisi dunia pun, kalau kamu gak punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, kamu mati mau kemana? Hello? Bingung kan? Saya udah gak bingung, karena saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang saya miliki hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya ajak kita semua, kita mau nyanyikan lagu ini sebagai pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biar Tuhan senang melihat anak-anaknya mengucap syukur. Biar Tuhan hatinya bahagia melihat kita semua bisa mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan hati kita, pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan yang menyembuhkan kita semua. Apapun sakit penyakitmu, apapun masalahmu, Tuhan sembuhkan hari ini. Oh Yesus, oh Tuhan memberkatiku.
serukan dengan sungguh-sungguh segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita nyanyikan segala pujian ini bagi Tuhan. Dengan apa kita akan membalas kasih-Nya Tuhan? Dengan segala ucapan syukur ini hanya kepada Tuhan. Yesus karamasa karabata karamase. Hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kita nyanyikan sekali lagi segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Bukankah Dia Allah yang baik? Bukankah Dia Allah yang luar biasa? Bagaimana Dia memelihara keluargamu? Bagaimana Dia memelihara hidupmu? Bagaimana Dia memelihara segala jalan-jalanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, segala kemuliaan bagi Tuhan. Hanyalah yang bagimu ku sembah. Kita katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam, segala pujian syukur bagi Tuhan. Inilah seruan kami, pujian kami, dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan. Biar kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini diberikan hati yang tiap hari bisa mengucap syukur. Tiap saat atau tiap momen, tiap masa dalam hidup kami boleh terus mengucap syukur. Roh Kudus, ambil hati kami. Ambil alih setiap aba yang ada di dalam hati kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami terus mengucap syukur di sepanjang hidup kami. Mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan kebaikannya. Atas segala proses, atas segala pendidikan, pengajaran yang Tuhan berikan hari demi hari di sepanjang hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mengucap syukur. Dan kami percaya saat kami mengucap syukur, tingkap langit dibukakan. Saat kami mengucap syukur, yang sakit disembuhkan. Saat kami mengucap syukur, yang berbeban berat dilepaskan. Saat kami mengucap syukur, berkat Tuhan tercurahkan. Saat kami mengucap syukur, segala jalan-jalan yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman Tuhan dan Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa. Mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang selalu dipelihara di bawah naungan dan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk semua, kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom jemaat Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan sehingga kita dapat beribadah bersama pada hari ini. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah hari ini, dan kami juga menantikan kehadiran Anda kembali dalam pertemuan berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang untuk terlibat bersama kami dalam doa transformasi yang diadakan di lingkungan masing-masing pada hari Senin 17 Juli 2023 pukul 19.00 WIB dan akan diawali bersama via Zoom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga diundang untuk hadir dalam ibadah doa pemulihan yang diadakan pada hari Rabu 19 Juli 2023 pukul 19.00 WIB via Zoom. Telah dibuka kelas kameramen dan operator multimedia. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk terlibat dapat menghubungi Bapak Hengki pada nomor yang tertera. Dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk melayani dalam ibadah serta memiliki talenta di bidang musik dan singer dapat menghubungi Bapak Andre pada nomor yang tertera. Ibadah minggu depan dilakukan secara onsite pada pukul 9.00 dan 11.00 WIB, serta dapat diikuti secara online mulai pukul 9.00. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang hadir dalam ibadah dengan mengajak jiwa-jiwa baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan informasi kegiatan pelayanan dapat menghubungi sekretariat pada nomor yang tertera. Ibadah anak Star Kids diadakan secara onsite setiap minggu pukul 9.00 WIB. Informasi akan dibagikan di grup WhatsApp Star Kids. Ibadah online dapat diikuti melalui channel YouTube MDC Semarang, Facebook Keluarga Masa Depan Cerah, dan Instagram MDC Semarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengakses pertemuan yang berlangsung secara online menggunakan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp diskusi MDC. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membagikan link tersebut kepada keluarga dan relasi. Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui scan QR, e-money, ataupun transfer. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat semua yang baru pertama kali datang di tempat ini. Juga hari ini ada Pak Fajar dari Papua. Selamat datang Pak Fajar dan keluarga. Juga Ibu, Bapak, selamat datang. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah yang indah ini. Kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa bagi apa yang Tuhan sudah berikan. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat semua pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan-Mu. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Bahkan lebih dari apa yang kami bayangkan, kami pikirkan. Apa yang gak pernah kami lihat, kami dengar. Atau itu timbul di dalam hati kami. Tuhan sediakan begitu baik dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan dalam segala apa yang mereka lakukan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka, kehidupan mereka, anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka Tuhan. Tuhan merancang segala yang indah bagi anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur Kau Allah yang luar biasa. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang melindungi dan membimbing kami. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Biar mereka boleh melayani-Mu lebih luar biasa lagi. Kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan menjaga dan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Bapak, tiba saatnya juga kami akan memberi persembahan kami dari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur kami bisa memberi hari ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati setiap orang yang mengelolanya. Supaya boleh dikelola dengan baik dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat semua kemurahan-Mu. Mari kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, dan pertolongan daripada Roh Kudus yang memberkati-Mu dimanapun kamu berada.
memberkati segala usahamu, pekerjaanmu, memberkati kehidupanmu, keluargamu, bahkan masa depanmu ada dalam rencana dan segala kemurahan Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin.